belajar tentang new commitment gitu ya. Kita samain dulu pengertian kita tentang komitmen gitu ya. Nah, tapi sebelum kita samain tentang new commitment, saya mau kasih satu deskripsi tentang kekristenan. Saya tidak berbicara kekristenan adalah agama, saya berbicara kekristenan adalah relasi. Kekristenan adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan gitu ya. Jadi Kristen bukan agama, tapi Kristen adalah hubungan, adalah relasi antara kita dengan Tuhan. Ingat ya, dalam beberapa perumpamaan Tuhan selalu kasih perumpamaan itu selalu dengan hubungan gitu ya, antara tuan dan hamba, pokok anggur dengan rantingnya gitu ya, bapak dengan anak. Yang paling saya suka adalah mempelai gitu ya, mempelai laki-laki dengan perempuan. Itu yang paling intim tuh gitu. Nah, komitmen. Jadi karena kekristenan adalah relasi, maka dibutuhkan komitmen. Komitmen adalah hal dasar yang harus dimiliki seseorang saat ingin menjalin suatu hubungan. Entah itu pacaran atau rumah tangga. Komitmen diperlukan untuk mencapai tujuan dalam hubungan. Ingat, Tuhan selalu pakai hubungan, selalu perumpamaan Tuhan itu selalu tentang hubungan. Nah, yang paling saya suka tuh dua. Perumpamaan tentang bapak dan anak, terus mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, itu perumpamaan yang paling saya suka gitu ya. Nah, jadi komitmen diperlukan untuk mencapai tujuan dalam hubungan. Seperti kita tahu, kita punya hubungan dengan Tuhan gitu, entah sebagai bapak dan anak, bisa juga sebagai mempelai laki-laki dan perempuan. Nah, itu ada tuh di kalau kalian baca, banyak banget kan Tuhan Yesus menggambarkan hubungan antara kita dengan Dia gitu. Komitmen itu menunjukkan keterikatan hati dan pikiran pribadi terhadap sesuatu hal. Sedangkan janji, ini perbedaan komitmen dengan janji ya. Janji adalah sesuatu angan yang akan diwujudkan di masa depan. Agar janji bisa terwujud, diperlukan komitmen yang kuat dari si pembuat janji, gitu ya. Jadi kalau kita janji, Tuhan saya janji saya akan mengasihi Tuhan secara luar biasa, sepenuh hati saya, seluruh jiwa raga saya gitu ya. Pas hujan gak gereja gitu ya. Waduh, itu berarti komitmennya gak kuat gitu. Agar janji bisa terwujud, diperlukan komitmen yang kuat dari si pembuat janji. Oke. Nah, fakta gitu ya. Kita ngomongin satu fakta, saya mau uraikan dari coba singkat aja tentang free will gitu ya. Jadi Tuhan memberi kita free will. Tuhan memberi manusia free will yang artinya kehendak bebas. Kehendak bebas inilah yang membuat manusia bisa memilih untuk taat kepada Tuhan atau tidak taat. Gitu ya. Jadi kita bisa milih nih untuk taat atau tidak taat. Inilah yang membuat manusia istimewa karena hak pilih. Dan Tuhan selalu menghargai apa yang Ia telah berikan kepada manusia. Tujuan pemberian free will kepada manusia adalah karena Tuhan ingin disembah dan ditaati berdasarkan kemauan manusia itu sendiri, bukan karena paksaan. Gini, teman-teman kalau punya pasangan, teman-teman pengen pasangan kalian mencintai kalian karena kemauan dia sendiri atau karena dipaksa? Pasti karena kemauan sendiri dong ya, nggak mungkin karena dipaksa gitu. Nah, Tuhan juga mau. Tuhan tidak menciptakan seolah-olah kita seperti robot yang diciptakan, kamu saya ciptakan untuk menyembah saya. Tidak. Berarti kalau Tuhan menciptakan kita seperti itu, kita menyembah Tuhan hanya karena kita diciptakan untuk menyembah Dia, gitu. Tapi justru inilah Tuhan memberikan kita free will, di mana kita bisa menyembah Dia atau tidak, gitu. Jadi ketika kita menyembah Tuhan karena kemauan kita sendiri, itu yang Tuhan suka. Jadi gini ya, kalau misalnya gini, siapa sih cewek di sini yang mau di Friskila nih, misalnya Friskila ya, ini Friskila dari sini nih. Contoh aja ya. Misalnya siapa lagi di sini cewek? Kita buat contoh ya. Contoh aja sebentar. Misalnya Friskila sama Merlin. Ini Merlin Mika ya. Tadi ada mukanya soalnya. Misalnya Friskila sama Merlin nih. Terus saya diciptakan hanya untuk mencintai si Friskila. Contoh gitu ya. Saya diciptakan hanya untuk mencintai dia nih. Berarti kan cintanya saya tuh cinta yang diprogram. Bener gak sih? Cinta yang diprogram seperti itu. Gitu. Tapi coba, saya bisa milih antara si Merlin sama si Friskila. Saya bisa milih nih antara dua ini nih. Tapi kemudian saya pilih si Friskila. Saya bisa milih untuk tidak setia. Tapi saya pada akhirnya
setia. Itu kan lebih istimewa gitu. Itu lebih istimewa tuh cintanya tuh. Ya nggak sih? Nah, ini yang menjadi tantangan kita karena kita punya free will, kita punya kehendak bebas. Jadi kita bisa pilih mau nyembah Tuhan atau enggak. Nah gini, karena dosa Adam dan Hawa, maka setiap manusia dan keturunannya memiliki tabiat dosa atau natur dosa gitu ya. Karena dia adalah bapa dari segala umat manusia. Nah, Roma 5 ayat 19 ngomong gini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Lalu Kejadian 8 ayat 21 mengatakan seperti ini. Maksud dari natur dosa tuh kayak gini. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Perhatikan tulisan yang saya kuningin. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi, ketika kita jatuh dalam dosa, maka ada yang namanya natur dosa gitu. Bahkan Alkitab berkata bahwa sejak kecil yang ditimbulkan oleh hati kita adalah hal yang jahat. Oh, bahaya banget kan dosa ini kan. Gini deh, saya punya adik gitu ya. Atau gini deh, saya tidak pernah diajarkan berbohong, tapi saya bisa berbohong. Saya tidak pernah diajarkan memberontak, tapi saya bisa memberontak. Tapi untuk berbuat baik, saya harus diajarin. Harus mengasihi, kamu harus memberi, kamu nggak boleh bohong, kamu harus begini, kamu harus begitu, gitu ya, kamu harus tepat waktu. Kenapa kalau hal baik harus diajarin? Kalau hal jahat nggak perlu diajarin, bisa sendiri, gitu ya. Pasti orang tua teman-teman nggak pernah ngajarin bohong dong, maksudnya nggak pernah ngajarin hal yang buruk. Tapi pada kenyataannya kita pernah melakukan hal yang buruk. Nah, Alkitab sendiri sudah menjelaskan dalam Kejadian 8 ayat 21, dikatakan sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Lalu apakah komitmen itu mustahil? Tentu saja tidak. Gitu ya. Lalu fakta berikutnya. Lalu karena yang ditimbulkan manusia adalah jahat sejak kecilnya, maka manusia menjadi liar gitu ya. Kalau misalnya kalian baca kitab Kejadian tuh manusia liar gitu. Nah, makanya Tuhan bikin satu peraturan gitu. Karena kecenderungan manusia untuk berbuat dosa dan berbuat semena-mena, maka karena kasih Tuhan, Tuhan membuat sebuah hukum yang mengatur kehidupan manusia supaya manusia hidup teratur dan tidak semena-mena lagi. Jadi sifat manusia kan suka gini nih, suka liar gitu ya, kesana kemari. Nah, Tuhan tuh bikin satu hukum biar kita tuh jalannya tetap lurus gitu, sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu ya, lurus, jadi nggak melenceng gitu. Bayangin kalau misalnya nggak ada peraturan, pasti yang cewek-cewek ini kasihan gitu ya. Pasti ya yang cewek-cewek jadi selalu jadi korban gitu. Makanya ada peraturan itu karena kasihnya Tuhan. Tuhan bikin peraturan supaya yang cewek aman, yang cowok juga bisa bikin semena-mena ataupun sebaliknya, seperti itu ya. Nah, kenapa harus komitmen? Yang pertama, karena kita hidup dalam sebuah perjanjian. Gitu. Kita hidup dalam sebuah perjanjian, gitu ya. Ibrani 8 ayat 10 bilang begini, inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Perjamuan kudus, pasti ngomong gini kan, perjamuan kudus gimana pertamanya? Mari angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita gitu ya. Lalu saya akan membacakan firman Tuhan, teman-teman jemaat bisa berkata amin. Lalu pendeta angkat roti, terus pendeta ngomong gini kan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali inilah tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kan gitu kan. Nah, setelah angkat anggur, teman-teman perhatiin, ketika si pendeta angkat anggur, pendeta ngomong gini, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Apa isi perjanjian baru itu? Ya ini, isi perjanjian barunya adalah Ibrani 8 ayat 10. Gitu. Nya adalah Ibrani 8 ayat 10. Nah, yang membuat perjanjian ini yaitu tadi darahnya Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus memeteraikan perjanjian ini sehingga perjanjian ini resmi.
gitu ya. Nah, kalau perjanjiannya kita langgar, kita tidak komitmen dengan perjanjian kita Tuhan, maka kita tahu ya, teman-teman kalau misalnya bikin satu perjanjian di atas materai dan ternyata perjanjian itu dilanggar. Kalau misalnya nih teman-teman bikin perjanjian di atas materai, terus dilanggar, teman-teman bisa kena hukum, betul ya. Teman-teman bisa kena kasus pidana. Nah sama, ketika perjanjian kita dengan Tuhan dilanggar, kan perjanjiannya resmi ya dengan darahnya Tuhan, maka akan ada hukumannya, akan ada konsekuensinya, gitu. Yang kedua, kenapa kita mesti komitmen? Yang kedua, kenapa kita mesti komitmen adalah karena Allah sendiri komitmen sama kita, gitu ya. Allah sendiri komitmen sama kita. 1 Korintus 1 ayat 9 bilang gini, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi, kalau Tuhan kita saja setia, seharusnya kita pihak kedua dari perjanjian, ada dua pihak dalam perjanjian kita dengan Tuhan. Yang pertama pihaknya Tuhan, yang kedua pihak manusia. Nah, Tuhan kita sudah setia, gitu ya. Sekarang gimana pihak yang kedua? Apakah pihak yang kedua juga bisa setia? Kan pertanyaannya gitu. Gitu. Jadi kita ingat kita hidup dalam satu perjanjian dan pihak pertama sudah setia, maka harus ada komitmen dari pihak kedua. Pihak kedua juga harus setia dan itu kita. Gitu. So kita mesti setia. Gitu. Nah, kenapa kita harus komitmen? Yang ketiga, karena Allah tidak suka dipermainkan. Ya, gitu ya. Saya yakin teman-teman di sini tidak ada yang suka dipermainkan. Jangankan dipermainkan, diledekin dikit aja marah gitu ya. Jangankan dipermainkan gitu, dikatain dikit marah, disinggung dikit marah gitu ya. Gimana dipermainkan? Gitu. Galatia 6 ayat 7 bilang gini, Galatia 6 ayat 7 bilang, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Perhatikan kata ini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita kuningin, gitu ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Banyak banget anak-anak muda bilang, ya udahlah masih muda, kita nikmatin aja, gitu ya. Ya udahlah masih muda, kita happy-happy aja. Ya udahlah nanti tobatnya entar aja pas udah tua. Tapi Allah bilang, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Mempermainkan Tuhan, itu bisa dalam arti tobatnya main-main gitu ya. Tobatnya main-main, bisa bilang, oh saya mau tobat, tapi besok kumat lagi gitu ya. Oh memang sih, jatuh bangun dalam Tuhan, betul kita jatuh bangun, kalau jatuh ya bangun gitu. Kalau jatuh dalam dosa, yuk masih ada pertandingan, menangin pertandingan berikutnya. Betul, tapi jangan pernah sengaja. Gitu. Maksudnya jangan pernah sengaja, ya udahlah masih muda. Ah, wajarlah jatuh dalam dosa. Ah, wajarlah. Ah, wajarlah. Satu kalimat yang tidak saya suka adalah kalimat seperti ini. Kalimat seperti ini. Boleh nakal tapi dalam batas wajar. Ya, pernah nggak sih teman-teman dengar kayak gitu? Boleh nakal tapi harus dalam batas yang wajar. Nah, batas yang wajarnya ini apa gitu loh. Boleh bully orang tapi dalam batas yang wajar. Boleh katain orang dalam batas yang wajar. Waduh, ini batas yang wajar nih abstrak teman-teman. Nggak tahu. Gitu. Misalnya tingkat kesabaran saya 70. Lalu tingkat kesabaran teman saya 100. Baru dia ngatain saya tuh 90. Menurut dia wajar. Karena batas kesabaran dia 100. Dia ngatain saya 90. Tapi kan batas kesabaran saya cuma 70. Bagi saya tidak wajar. Nah, jadi batas wajar yang kita bilang itu abstrak. Nggak jelas. Apa batas wajar itu, teman-teman? Gitu loh. Banyak banget orang, padahal Alkitab udah bilang gitu kan, mulut kita punya kuasa, pakai dengan betul. Tapi kita selalu bilang, nggak apa-apa. Masih batas wajar. Batas wajarmu dengan batas wajar orang lain. Beda. Ya.
think mungkin sini ada teman-teman yang belajar psikologi ya, Kak Eben, Kak Samuel Christian gitu. Mungkin yang belajar psikologi tahu batas wajar setiap orang tuh beda, teman-teman. Nah, jadi ada orang yang disindir dikit di Instagram baper sampai 3 bulan, lebay banget ya. Intinya gitu. Intinya batas kesabaran setiap orang itu berbeda dan jangan pernah membuat satu batas wajar berdasarkan diri kita sendiri, berdasarkan subjektivitas kita, gitu. Lalu ada lagi yang bilang batas wajar itu adalah tatoan tapi nggak pakai narkoba. Iya, batas wajar tuh yang seperti itu gitu ya bagi dunia ya. Tatoan tapi nggak pakai narkoba itu wajar bagi yang Lex. Bagi saya, tatoan, sekarang saya tanya, kamu tatoan tuh buat apa? Buat kemuliaan Tuhan atau buat kemuliaan kamu sendiri? Gitu ya. Kamu tatoan buat kemuliaan Tuhan atau buat kemuliaan kamu sendiri? Gitu. Oh, saya tatoan untuk menginjil. Oke, hasilnya apa gitu kan. Wah, terus apalagi sih batas wajar dalam dunia? Gitu. Nah, intinya gini, intinya kita belajar hari ini sama-sama, kita hidup jangan berdasarkan batas wajar kita, tapi kita hidup berdasarkan firman-Nya Tuhan. Tidak pakai narkoba, ya tatoan tapi tidak free sex. Nah, itu kok nakal kompromi gitu ya. Nakal sekalian dong. Gitu. Masa mau masuk neraka setengah-setengah gitu. Sekalian. Nggak bercanda gitu ya. Intinya firman Tuhan hari ini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sampai kita punya batas wajar sendiri dan menganggap ya udahlah wajar. So kita nggak pernah tahu kondisi setiap orang. Kita nggak pernah tahu kondisi setiap orang tuh gimana. Dan kita mesti komitmen gitu ya. Kita mesti komitmen sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, ini aku anakmu, aku mau melayanimu, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita udah berkata seperti itu, jangan pernah permainkan Tuhan. Hari ini bilang kita cinta dia, hari ini kita bilang kita sayang dia, hari ini kita mau mati-matian buat dia, tapi ternyata prakteknya disuruh pelayanan, hujan dikit, udahlah capek, aduh, banyak tugas, aduh, hujan, aduh. Padahal cuma rintik-rintik, tapi mau gereja gitu. Katanya cinta mati, katanya mau mati-matian gitu ya. Ini mempermainkan loh. Sama kalau misalnya kamu bilang, aduh aku sayang nih sama kamu nih, tapi coba ya cewek-cewek ya, kalau misalnya ada cowok yang bilang, aduh corona, pelayanan bisa online sekarang ya, kamu jangan alasan, pelayanan bisa online. Tolong Friskila ini jangan alasan. Pelayanan sekarang sudah bisa online gitu ya. Gitu. Oke, jadi gitu ya. Kalau cewek-cewek, kalau misalnya ada yang bilang sama saya nih, Rafael, saya sayang sama kamu. Tapi saya bilang, oh yaudah kalau gitu saya minta tolong dong sekali ini aja. Minta tolong dong apa gitu misalnya minta tolong untuk temenin beli burjo gitu. Tapi nggak pernah sekalipun. Selalu ada alasan gitu. Lu sayang gue dari mana gitu kan. Sayang gue dari mana gitu. Cuma barang ke bubur kacang hijau nggak pernah mau gitu. Saya sayang sama kamu tapi chat jam 1 bales jam 1 minggu berikutnya gitu sih. Sayang dari mana gitu loh. Ya nggak sih? Benar nggak sih? Nah, kalau kita tidak mau dipermainkan, apalagi Tuhan. So, teman-teman, mari kita punya komitmen yang benar di hadapan Tuhan gitu ya. Oke. So, mari kita punya komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita, saya sebentar lagi akan tutup, tapi sebelum saya tutup, saya mau kita semua dengar satu lagu yang memberkati saya, karena waktu saya ngerenungin, Tuhan mau bawain apa nih, new komitmen nih. Ya, seminggu yang lalu saya udah ngerenungin ya, kalau bawa new komitmen tuh enaknya dari sisi mana ya? Komitmen beribadah kah? Komitmen ikut Tuhan kah? Komitmen pelayanan kah? Komitmen dari sisi mana nih? Tapi pada akhirnya, entah kenapa, saya pada akhirnya diingatkan Tuhan untuk bawain satu ayat terakhir ini sebenarnya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Makanya poin ini saya paling lama, karena saya ngeliat realita anak muda, apalagi di gereja saya.
saya ketua youth dan anak-anak youth saya bilang sama saya, ibadah online nggak seru. Aku nggak mau ibadah kalau ibadahnya online. Wah, itu tantangan teman-teman. Aku nggak mau ibadah kalau ibadahnya online. Aduh, itu tantangan besar sekali. Dan saya tiba-tiba ingat, sesaat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kamu bilang kamu cinta Tuhan, tapi ibadah tidak pernah. Cinta yang seperti apa? Pertanyaannya itu. Mari kita datang sama Tuhan. Saya ada satu lagu saya sudah siapkan. Yuk kita saat teduh sama Tuhan yuk. Kita resapi lirik lagu ini. Kita datang sama Tuhan, kita resapin coba. Walaupun dalam bahasa Inggris gitu, tapi liriknya dalam banget. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my hand in the palm of your hand, and I am forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go. To control, I'll trust in you. I believe you know your ways. Your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Yuk mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah belajar tentang new commitment Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri yang menjamah kami, ampuni kami apabila ada hal dalam diri kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni kami, sucikan kami, dan layakkan kami kembali Tuhan untuk terus menjadi anak-Mu Tuhan, terus untuk menjadi umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau belajar komitmen. Kiranya Roh Kudus tolong kami, kiranya Roh Kudus juga menjamah setiap orang yang hadir di Zoom ini Tuhan, supaya kami belajar satu hal yang baru tentang komitmen dan kami melakukan firman Tuhan.
Kami tidak ingin mempermainkan Tuhan lagi. Kami ampuni kesalahan kami, baik yang kami sadar atau yang kami tidak sadar, Tuhan. Apabila kami mempermainkan Engkau, kami mohon ampun kepadamu, Tuhan. Perbarui hati kami kembali, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.